Ini jelas ya, nama saya Arif Rahman. Di sini bakal saya jelasin. Jadi saya nggak asal-asalan, saya memberi materi sesuai dengan apa yang sudah saya alami. Teman-teman yang nggak ngerti tentang steroid, tapi menjelaskannya seperti orang yang ahli dalam steroid, itu saya jelasin tentang steroidnya. Jadi lucu banget nih, pemakaian steroid nggak pernah. Terus menyatakan bahwa dirinya adalah natural, tetapi setiap menjelaskan tentang steroid itu paham banget seperti orang yang udah ahli dalam steroid. Itu saya oh my god. Mungkin halunya terlalu tinggi. Halo everyone, assalamualaikum, welcome back my channel. Di kesempatan kali ini saya bakal menjawab pertanyaan teman-teman. Banyak banget sih. Saya jawab yang terdahulu aja ya. Oke, sebelum mulai pastikan teman-teman sudah berlangganan di channel ini ya. Dan satu lagi, jangan di skip karena ini penting banget buat teman-teman pemula supaya ngerti. Yang pertama, nggak gemuk tapi buncit. Terus workout saat puasa, bagusnya kapan, gerakannya apa aja, dan pertama kali nge-gym mesti ngapain, apa yang harus dilakuin. Waduh, ini banyak banget ya. Terus perbedaan antara gainer dan whey. Terus lagi, orang yang dengan mata minus tinggi seperti saya boleh nggak nge-gym? Saya sudah konsultasi ke dokter, diwanti-wanti stop angkat beban. Oke, belum saya jawab pertanyaannya. Nih menu simple aja ya. Kelihatan nggak sih? Ini putih telur. Tadi emak gua buat olahan kue, jadi putih telurnya nggak digunain. Ya saya manfaatin deh. Putih telurnya nggak diapa-apain, cuma di telepon aja. Terus dikasih olive oil dikit aja supaya nggak lengket. Oh iya, dan yang terakhir masih berhubungan dengan steroid ya. Mungkin banyak banget teman-teman yang masih penasaran ya tentang steroid. Di sini saya bakal bocorin sedikit ya, sesuai dengan perjanjian 2000 subscriber saya bakal tuntasin pembahasan tentang steroid. Oke. Oke, kita jawab satu dulu. Skinny fat, nggak gemuk tapi buncit, ya kan? Di sini pasti mereka-mereka yang seperti ini pasti yang jarang banget olahraga. Situ saya bisa simpulkan mereka ini adalah jarang olahraga ya. Jadi solusinya adalah harus rajin olahraga. Nggak harus diet sih menurut saya. Mungkin problem ini problem saya juga dulunya. Dulu saya beratnya 45 kilo ya. Terus dengan agak perut sedikit buncit ya. Tetapi dengan gym itu bisa ngerubah semuanya sebenarnya. Saya nggak ngerti di awal, saya nggak ngerti diet, apa itu diet saya nggak ngerti. Yang jelas saya angkat beban aja. Hari pertama latihan, besoknya mendemam, langsung sakit ya kan. Terus jeda dulu, nggak mau ke gym berapa hari, terus penasaran lagi, balik lagi ke gym, sakit lagi. Ya diulang-ulangin, akhirnya terbiasa, baru deh rutin latihannya gitu. Jadi intinya solusinya adalah harus rajin olahraga. Diet itu ntar aja deh. Kalau bisa atur porsi makannya mungkin lebih baik lagi ya. Tapi kalau emang belum sampai pengetahuannya di sana, nggak apa-apa. Mulai aja dulu. Ntar pelan-pelan pasti bakal ngerti tentang olahraga ya. Terutamanya diet. Oke, kita lanjutin lagi yang kedua. Workout saat bulan puasa, bagusnya kapan? Kalau menurut saya bagusnya itu adalah di saat sebelum buka puasa. Nah, di situ momen yang bagus banget untuk pembakaran ya. Karena udah seharian kita udah nggak makan, terus dibawa olahraga lagi sebelum berbuka. Ini buat teman-teman yang lagi proses
diet ya, penurunan berat badan nih bagus banget. Bulan puasa adalah momen yang paling baik. Tetapi kalau menurut saya ya, jangan terlalu banyak gunakan kardiovaskular seperti misalnya sepedaan atau jogging atau ya sejenisnya lah ya. Karena itu bakal memicu cepat banget timbulnya haus. Kalaupun pengen kardio ya santai-santai aja, pelan-pelan ya. Tapi lebih saya anjurin angkat beban aja. Angkat beban dengan repetisi semampunya, dengan berat semampunya juga. Terus yang paling penting itu di saat berbukanya jangan langsung dikasih yang super manis, garam, santan, gula, coba dikurangin aja. Soalnya sayang banget udah puasa seharian, udah bawa olahraga juga, terus kalori yang keluar juga udah cukup maksimal, jangan lagi dimasukin kalorinya. Jadi kayak sia-sia, yang tadinya bensinnya udah res terus diisi lagi, jadi sayang kan gitu. Banyak kegagalan diet itu seperti kalori yang udah dibuang diisi lagi dengan kalori yang lebih berat lagi setelahnya. Jangan, karena itu bakal sia-sia, program dietnya juga bakal jadi berantakan. Jadi begitu tadi udah kalorinya udah keluar, udah dibuang, ya coba diganti dengan kalori yang ringan aja seperti buah ya kan, atau makan yang sehat lah. Jadi itu bakal membantu program diet teman-teman. Oke. Terus lagi gerakannya apa, saya tadi sudah jawab. Bagusnya kapan sudah saya jawab. Terus bagi pemula pertama kali nge-gym mesti ngapain? Bagi pemula mungkin agak sedikit bingung ya. Dulu saya juga ngelakuin hal yang sama, juga bingung, nggak tahu mau ngapain, bengong-bengong, lihat kiri kanan ya kan. Tapi yang pasti kita harus bertanya sama teman-teman yang di sana. Intinya kita perkenalkan diri dulu, terus sharing ke teman-teman yang lain, coba mulai akrabkan diri, bertanya sama mungkin yang ada personal trainer yang di sana, silahkan bertanya. Atau bagi teman-teman yang mungkin dianggap senior, yang udah lama nge-gym, yang kelihatan badannya juga udah mulai terbentuk, silahkan aja bertanya, banyak aja bertanya. Mungkin dari situ dulu kita bisa memahami gerakan-gerakan yang harus kita lakukan di awal dulu. Jangan tiba-tiba melakukan angkat beban, harus mulai dengan pemanasan dulu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Bagusan mana? Protein whey atau gainer? Oke, sedikit saya flashback ya. Dulu saya nge-gym itu sama sekali nggak tahu yang apa namanya suplemen. Nggak sama seperti sekarang, udah banyak banget suplemen dari berbagai produk ya. Jadi dulu saya diajarin agak militer lah ya, karena kebetulan saya latihan di tempatnya hampir semua rata-rata di sana militer semua. Di sana saya nggak ngerti namanya suplemen, dan kalau ada pun suplemennya pasti harganya cukup mahal, dan di saat itu saya tidak mempunyai dana untuk beli suplemen. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya minta diajarin sama abang-abang di sana. Tetapi karena mereka militer, mungkin ajarannya cukup keras ya. Atau emang super keras banget ajarannya, mungkin emang ada pemaksaan. Saya nggak ngerti apa itu program-program dan segala macam, saya nggak ngerti. Yang jelas saya masuk, saya diajarin bla 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 segala macam alat. Besoknya mendemam, nggak datang lagi, terus ulangin lagi, sampai akhirnya jadilah kayak gini. Jadi pemula itu harus berani di push ya. Suplemen itu nomor 2 sih menurut saya. Pertama dulu latihan dulu yang benar. Begitu latihannya udah benar, baru deh sedikit pelajari tentang nutrisi, proteinnya, karbonya, serat dan segala macam. Jadi pelan-pelan bakal bisa memahami. Cara yang baik adalah harus memulai dulu. Jangan banyak alasan untuk tidak berolahraga atau pergi ke tempat olahraga.
Oke, kembali lagi, mana yang bagus antara whey dan gainer. Pribadi saya, kalau ada dana untuk itu, mungkin kalau saya kurus, pemula banget ya, belum pernah menyentuh beban gym sama sekali, mungkin saya harus ambil gainer dulu untuk naikin berat badannya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin berat badannya berlebih, jangan konsumsi gainer karena itu bakal menambah berat badan kalian. Jadi yang saya harus lakukan sekarang kalau ditanya antara whey dan gainer, yang saya pilih adalah whey protein. Karena perbedaan antara whey dan gainer adalah di protein dan karbonya atau fatnya juga. Kalau whey proteinnya cukup, terus karbonya juga rendah dan fatnya juga rendah, bahkan ada hampir yang zero. Sementara yang gainer adalah kebalikannya ya. Jadi ada yang lebih baik lagi, ada, itu hidrolis atau iso. Oke. Jadi kalau saya ditanya untuk memilih antara whey dan gainer, otomatis secara saya harus ambil whey. Saya nggak gunakan gainer lagi untuk sekarang, kecuali bagi teman-teman yang mungkin pemula belum pernah angkat beban. Saya ulangin lagi, harus pengen naikin berat badannya, silahkan gunakan gainer. Begitu berat badannya udah naik, size ototnya juga udah kelihatan, baru deh ntar ganti yang namanya whey. Begitu teman-teman udah masuk ke program diet, ganti lagi di kasein, dan lebih baik lagi di hidrolis atau iso ya. Karena perbedaan antara whey, kasein, dan iso atau hidrolis itu berbeda-beda, dan ada program-programnya untuk memasukin tahapan-tahapan suplemen yang berbeda. Jadi kalau menurut saya itu ya harus ada programnya supaya nggak asal-asalan. Dan yang terakhir adalah orang dengan mata minus tinggi seperti saya masih boleh nge-gym apa enggak? Oke, di sini agak cukup jelas ya nama saya ya, Arif Rahman. Oke. Jadi saya memberi materi sesuai dengan apa yang sudah saya alamin dan sepengetahuan saya. Jadi nggak asal ngomong, ngemeng dan segala macem ya. Jadi kalau ditanya masih boleh apa enggak, saya jawab boleh. Tetapi harus kontrol dengan angkat bebannya. Jangan terlalu di-push, karena di saat kita latihan, mungkin di repetisi terakhir kita mulai agak sedikit bisa dibilang agak ngedan karena pemaksaan ya. Nah, di situ agak sedikit mengganggu saraf mata kita itu sampai ke kepala. Itu udah satu jalur. Jadi kalau terlalu di-push itu takutnya ngontak ke saraf matanya. Jadi jangan terlalu hard aja. Pelan-pelan naikin beban, misalnya hari ini 5 atau seminggu kemudian ditambah lagi jadi 7,5, besok lagi rasa-rasanya aman naikin lagi ke 10. Jadi harus pelan-pelan, kita harus bisa membaca keadaan kita. Jadi nggak langsung dinaikin, oh hari ini bisa 5, besok saya tambah lagi 5 lagi, jadi harus 10 besok tambah lagi. Kadang di situ kita lost control, itu cukup membahayakan. Mungkin bagi teman-teman yang matanya minus atau udah kena saraf matanya ya. Karena saya pernah mengalami saraf mata. Kenapa penyebabnya? Itu banyak banget. Kalau saya harus jelasin di sini, itu terlalu panjang. Mungkin di next video saya bakal jelasin detail penyebabnya ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang nggak ngerti tentang steroid tapi menjelaskannya seperti orang yang ahli dalam steroid, itu saya salut banget. Sedikit bocoran ya, bagi teman-teman yang udah saraf matanya udah kena, untuk mengatasinya adalah dengan penggunaan steroid ya. Steroidnya jenis apa, nanti mungkin di video fokus di sini saya bakal jelasin tentang steroidnya. Jadi aneh banget,
pemakaian steroid nggak pernah. Terus menyatakan bahwa dirinya adalah natural. Tetapi setiap menjelaskan tentang steroid itu paham banget seperti orang yang udah ahli dalam steroid. Itu saya, oh my god. Mungkin halunya terlalu tinggi. Tetap sesuai janji, di 2000 subscriber saya bakal lanjutin tentang pembahasan steroid. Saya bakal ungkap semuanya tentang steroid dan pengguna-penggunanya seperti apa. Nanti semuanya bakal saya bahas di sana. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.